Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Tumben Ibu, ada apa nih? Iya nih Bu, mohon maaf nih Ibu Ida, ada waktu nggak ini? Sedang sibuk atau tidak? Kebetulan lagi istirahat, jadi gimana? Mau ngobrol? Boleh kalau ngobrol. Saya mau curhat nih Bu. Ya, boleh. Silahkan, apa yang dicurhatin? Iya, jadi akhir-akhir ini itu saya ada sedikit permasalahan Bu di kelas. Jadi ini saya mau cerita sama Bu Ida. Ya, baik. Apa itu permasalahannya Ibu Yunita? Bisa diceritakan? Iya, jadi saya harap nanti ketika saya selesai melakukan percakapan dengan Bu Ida, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini ya Bu Ida ya. Ini Bu Ida, jadi akhir-akhir ini murid saya itu ketika kegiatan pembelajaran itu kurang antusias Bu Ida. Mereka itu juga tidak aktif. Nah, ketika saya memberikan tugas pun itu hampir 50% itu tidak bisa menyelesaikan tuh tepat waktu Bu Ida. Baik. Jadi nanti tujuan dari percakapan kita adalah Ibu Yunita bisa mengkondisikan kelas seperti itu agar nanti pembelajarannya bisa aktif. Seperti itu ya Ibu Yunita? Iya Bu Ida, benar sekali. Baik. Kalau begitu, menurut Ibu apa sih yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, jadi kan Bu, beberapa bulan ini kan kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentunya kan juga banyak sekali kegiatan di luar, ya. Jadi itu ketika kita memulai pembelajaran kembali, itu anak-anak itu kurang antusias tuh. Dan berdasarkan pengamatan saya juga, itu karena saya itu terlalu banyak bercerita dan menjelaskan Bu Ida. Begitu. Nah, terus kadang juga saya berikan tugas yang banyak itu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi begitu karena tugasnya banyak seperti itu Ibu Yunita. Iya Bu. Nah, menurut Ibu Yunita apa saja yang membuat murid Ibu nantinya bisa antusias dalam pembelajaran? Menurut saya pembelajaran ya harus berpusat kepada murid Bu. Jadi murid-murid saya itu tidak hanya sekedar duduk diam dan mendengarkan saya berceramah, tetapi juga bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan di dalam kelas. Saya setuju Bu dengan pendapat Ibu. Kemudian menurut Ibu apa saja sih yang bisa dilakukan agar murid-murid itu terlihat asik, kemudian tidak terlihat bosan dalam kelas? Ya sebetulnya kalau di dalam kegiatan pembelajaran saya bisa membagi mereka dalam beberapa kelompok sih Bu, kemudian juga dengan memberikan LKPD yang menarik, kemudian kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi belajar mereka Bu. Ya Bu. Kemudian terkait tugas yang Ibu berikan, tadi kan Ibu menyampaikan kan hanya beberapa persen kan murid-murid itu yang mengumpulkan tugas. Nah, tugas yang diberikan oleh Ibu Yunita itu kenapa bisa tidak membuat murid itu antusias untuk mengumpulkan? Iya Bu, jadi kan saya itu berpikirnya itu belum ke apa itu kualitas ya, tapi saya hanya kuantitas. Oh bagaimana nih caranya agar mereka bisa duduk diam anteng katakanlah serius antusias, terus saya kasih aja tugas yang banyak. Dan tugasnya itu nggak variatif Bu, hanya bacaan-bacaan soal, nggak ada seperti LKPD gambar-gambar itu nggak ada Bu. Terus sumbernya itu
saya memberikannya juga masih terbatas sekali dari buku pendamping itu. Buku LKS itu saja gitu ya, Bu, ya? Iya, dari pendampingnya saja, Bu. Begitu. Kalau boleh tahu sumber-sumber belajar yang lain kira-kira menurut Ibu Yunita itu apa saja sih? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir sumber belajar itu banyak, Bu, nggak hanya buku pendamping sih, bisa berupa video dari YouTube, kemudian juga dari infografik, ada juga artikel, brosur. Sebenarnya saya bisa memanfaatkan seperti itu sih, Bu. Kemudian kan eh, sekarang itu lagi ngetren aplikasi pembelajaran kayak Wordwall, Quizzes, seperti itu sih, Bu. Betul sekali, Bu. Sekarang itu kan zamannya zaman teknologi ya. Sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang inovatif, bisa game-game, apalagi generasi muda zaman sekarang itu kan pasti untuk melakukan browsing seperti itu ya, Bu, ya, pasti sangat mudah. Dan saya yakin Ibu Yunita bisa melakukannya seperti itu, Bu. Jadi kita bisa melihat YouTube atau channel lain, kemudian bisa ATM, bisa kita amati, kita tiru, dan kemudian kita modifikasi. Nah, sekarang bagaimanakah rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah Ibu di kelas pagi? Untuk rencana kedepannya sih, saya akan merencanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bisa dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, Bu. Jadi tidak hanya menggunakan buku pendamping saja, tapi bisa memanfaatkan teknologi dari YouTube, kemudian dari Wordwall dan juga Quizzes itu, Bu. Kemudian untuk membuat mereka aktif juga antusias. Nah, itu saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi nanti saya bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Ibu, rencana Ibu terkait pembelajaran yang menyenangkan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu bisa berhasil, kemudian mendapatkan imbas yang baik untuk murid-murid. Kemudian komitmen Ibu terhadap rencana ke depannya? Untuk komitmen saya terhadap rencana ke depannya, saya akan terus mengupayakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya, Bu. Jadi kegiatan pembelajarannya nanti bisa meningkatkan antusias mereka dalam belajar dan memfasilitasi gaya belajar mereka. Wah, bagus sekali Ibu, luar biasa. Saya mendukung apa yang menjadi rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu tadi dapat berjalan dengan lancar, kemudian membawa banyak manfaat bagi sekolah, khususnya di kelas yang Ibu lalui. Dengan permasalahan yang ada, semoga anak-anak jadi lebih aktif, kemudian muncul sikap kolaboratif terhadap teman-temannya, seperti itu Ibu. Luar biasa, hari ini percakapannya seru banget ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Ida sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Dan berkat sharing dengan Bu Ida, saya juga bisa mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya, Bu Ida. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Ida. Sama-sama Ibu Yunita, kita memang harus banyak belajar, harus menambah pengalaman, harus banyak sharing, selalu berkomunikasi, agar kedepannya kompetensi kita sebagai seorang pendidik terus maju dan berkembang. Amin. Terima kasih banyak Bu Ida. Saya mohon pamit ya. Iya Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam.